Hai pagi teman-teman, kita akan lanjut ke part 3 pembahasan TUTS pada matkul biologi dasar. Nah, di part 3 ini kita akan membahas bab 5 dan bab 6. Langsung mulai saja. Nomor 1, manakah dari proses katabolisme seluler berikut yang memerlukan oksigen? Nah, di materi juga sudah ada ya. Nah, tipe katabolisme seluler itu ada respirasi aerob, anaerob, dan fermentasi. Nah, lalu mana yang membutuhkan oksigen? Nah, yang membutuhkan oksigen itu dia ada ini, respirasi aerob. Nih, dia memerlukan O2. Nah, digunakan buat apa sih itu oksigennya? Oksigennya itu digunakan untuk pada waktu kegiatan transfer elektron di dalam mitokondria. Nah, oksigennya sebagai penerima elektron terakhir. Tuh, jadi jawabannya yang A ya, respirasi aerob. Nah, selanjutnya berapa potensi produksi ATP dalam proses fermentasinya? Proses fermentasi maksudnya. Nah, untuk produksi ATP dalam proses fermentasi itu, nah di sini potensi produksi ATP itu ada 2. Nah, harus bisa bedain ya untuk antara respirasi aerob, respirasi anaerob, dan fermentasi. Untuk fermentasi sendiri hanya dihasilkan 2 ATP. Selanjutnya, di mana proses fotofosforilasi terjadi? Fotofosforilasi, di sini ada kata foto, yang artinya melibatkan cahaya. Nah, fotofosforilasi sendiri itu sama saja halnya dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis terjadi di mana? Fotosintesis terjadi pada kloroplas. Lanjut, manakah dari mekanisme produksi ATP berikut yang melibatkan kemiosmosis? Nah, di sini ada yang melibatkan kemiosmosis itu ada apa? Melibatkan kemiosmosis itu fosforilasi oksidatif. Nah, jadi untuk fosforilasi sendiri itu ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu fosforilasi tingkat substrat. Yang kedua ada fosforilasi oksidatif atau kemiosmosis. Yang ketiga itu ada fotofosforilasi. Nah, fosforilasi tingkat substrat itu fosfatnya itu langsung menempel pada substratnya. Jadi dia langsung. Nah, untuk fosforilasi oksidatif dia melibatkan elektron-elektron lain dan yang terjadi pada waktu transfer elektron pada mitokondria, dan ujung-ujungnya itu dihasilkan ATP. Nah, itu melibatkan fosforilasi oksidatif dan dimediasi oleh gradien proton atau ADH+. Tuh, berarti ini melibatkan kemiosmosis aja itu ada fosforilasi oksidatif. Nah, selanjutnya nomor 5, apa yang digunakan untuk memompa H+ melintasi membran dalam fosforilasi kemiosmotik? Nah, ini untuk fosforilasi kemiosmotik atau oksidatif. Nah, di sini bisa dilihat, soalnya tadi kan untuk memompa H+. Nih. Untuk memompa H+ melintasi membran. Nah, ini ya memompa H+. Energi yang dilepaskan oleh elektron saat berpindah dipakai untuk memompa H+ melintasi membran. Nah, jadi dari mana ini? Berarti dari sini, dari NADH. NADH itu bisa sebagai penerima, bisa ngebantu juga untuk proses ini pemompaan H+ ke daerah luar.
atau di sini itu ruang intermembran. Jadi di sini di atas ini kan ruang intermembran. Nah, di atasnya sini lagi tuh nanti ada membran luar dari mitokondria. Tuh, jadi jawabannya yang tepat yaitu NADH. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan energi saat elektron mengalir dari pembawa hidrogen ke oksigen dalam rantai transport elektron? Nah, nih ya, saat elektron mengalir dari pembawa hidrogen ke oksigen. Nah, ini energi dilepaskan. Energi dilepaskan seiring dengan pengaliran elektron dari pembawa hidrogen ke oksigen. Nah, itu yang mengirimkan elektron itu dari NADH. Nah, dengan berpindahnya elektron, nih, elektron kan pindah-pindah ya. Ini awalnya dari NADH, elektron, nanti kan ditransport istilahnya. Nah, pada waktu transport elektron ini, nah, ada energi yang dilepaskan. Namun itu dalam jumlah yang kecil ya. Jadi jawaban ini yaitu energinya dilepaskan. Selanjutnya, apa yang dihasilkan dari pemecahan setiap molekul asam pirufat? Nah, seperti yang kita tahu, asam pirufat itu produk akhir dari glikolisis. Nah, setelah terbentuk asam pirufat, akan melakukan proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, dan dari asam pirufat ini akan terbentuk menjadi asetil koenzim A. Nah, selanjutnya asetil koenzim A ini akan menuju ke siklus Krebs. Tuh, jadi produk dari asam pirufat ini berupa asetil koenzim A. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan ion H+ selama proses kemiosmosis? Nah, bisa dilihat pada gambar pada saat ini ya, rantai transfer elektron atau terjadi kemiosmosis. Itu pertanyaannya kan ion H+, terjadi dengan ion H+. Nah, bisa dilihat ion H+-nya kemana? Nah, ini ada panah dari bawah menuju atas. Nah, ini juga ya, H+-nya pada ke atas. Nah, ke atas tuh dia kemana? Ke atas itu dia dipompa menuju ruang intermembran. Nah, ini protein-protein ini tuh dia tuh nempel pada membran dalam mitokondria. Nah, dalam sini tuh ada matriks. Sehingga konsentrasi H+ itu banyak di dalam sini, ruang intermembran. Nah, ini pada kemiosmosis H+ berdifusi balik. Nah, pada waktu kemiosmosis H+ difusi balik. Dia nanti balik lagi ke sini. Nah, proton ini digunakan oleh ATP sintase untuk membentuk ATP. Gitu. Jadi terbentuklah ATP sebagai produk akhir dari rantai transport elektron. Nah, jadi jawaban yang tepat apa pada proses kemiosmosis yang terjadi dengan ion H+ itu adalah H+ berdifusi. Ini. Atau misalkan H+ ke sini itu juga namanya difusi ya. Tuh, berarti jawabannya ini maaf. Ini yang tepat itu H+ difusi ke ruang intermembran. Jadi ini yang dimaksudkan proses kemiosmosis itu berarti pada waktu ini ya, yang secara umumnya dia dari bawah. Ini awalnya kan di matriks. Awalnya di matriks, lalu dia itu dipompa keluar. Nah, dia berdifusi ke arah ruang intermembran. Ini secara umumnya. Tapi jika ditanya pada saat pembentukan ATP, berarti
ion H+-nya itu berdifusi balik. Difusi balik itu dia akan turun kembali menuju matriks mitokondria. Berarti jawabannya yang B ya. Ini H+ difusi ke ruang intermembran, karena ini secara umum. Selanjutnya, di mana energi potensial yang diperlukan untuk membuat ATP dihasilkan dalam fosforilasi chemiosmotik. Nah, pada proses chemiosmotik ini tadi di mana? Ditanyanya di mana? Berarti letaknya tuh di mana energi potensial yang akan diperlukan untuk membuat ATP. ATP-nya di sini. Nah, energi potensialnya yang mana? Energi potensial berasal dari sini, dari atas sini. Nah, ini ruang intermembran. Karena tadi kan banyak konsentrasi H+ ya, yang dari bawah dibawa ke atas, akhirnya di sini banyak konsentrasi ion H+. Nah, konsentrasi ion H+ ini akan digunakan sebagai energi potensial untuk ATP sintase membentuk ATP. Jadi jawabannya yaitu di ruang intermembran. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metabolom? Nah, metabolom sendiri itu nih. Jadi di dalam ilmu biologi, nah itu ada ilmu-ilmu sendiri yang mempelajari tentang masing-masing spesifikasi, mulai dari DNA, RNA, selanjutnya ada protein. Lalu ini ada interaksi-interaksi dari protein itu tersebut, protein itu sendiri. Nah, untuk di ranah DNA sendiri, nah ilmu yang mempelajarinya itu namanya genom atau genomik. Nah, selanjutnya untuk di ranah RNA itu yang mempelajarinya pada transkriptom. Nah, atau transkriptomik. Nah, untuk di ranah protein yang mempelajari yaitu proteom. Selanjutnya pada proses metabolisme atau yang ini ya, meliputi ada gula, nukleotida, asam amino, dan lipid, itu semuanya kan terlibat pada proses metabolisme ya di tubuh. Atau ini ya, metabolit. Metabolit itu zat-zat yang dihasilkan juga dari beberapa organisme. Nah, semua interaksi tersebut itu dipelajari pada yang namanya metabolom atau metabolomik. Itu sehingga yang dimaksud dengan metabolom itu adalah sekumpulan molekul kecil dan interaksinya dalam sistem biologis. Nah, kalau metabolom kan sekumpulannya ya, sekumpulan molekul kecil dan interaksinya. Jangan dilupakan, ini harus berinteraksinya, interaksi. Nah, tapi ilmunya itu disebutnya ilmu metabolomik. Itu metabolom sekumpulannya, metabolomik itu ilmunya. Oke, kita akan lanjut ke bab 6. Itu dimulai soal 1 itu apa yang terjadi selama pembelahan biner pada sel bakteri. Nah, nih pada sel bakteri kan untuk reproduksinya melakukan pembelahan yang disebut pembelahan biner atau 2/n. Nah, di sini pembelahan biner itu anakannya itu pasti sama dengan induknya. Nah, ini dia itu hanya dibagi dua ya. Dia melakukan duplikasi kromosom. Ini kromosomnya berduplikasi. Nih, jadi 2. Jika udah banyakan gini berduplikasi, selanjutnya dia akan melakukan ini, pembelahan sel. Nah, akhirnya terbentuklah jadi 2 sel bakteri. Berarti apa yang terjadi pada pembelahan biner itu pembelahan sel menjadi 2 anak sel yang sifatnya identik. Nah, di sini kenapa identik? Itu karena pada pembelahan biner itu kan prinsipnya mitosis. Nah, mitosis itu dari satu individu, satu indukan ya, misal ini ada indukan E. coli, dia akan membelah menjadi 2 anakan. Nah, sehingga anak yang dihasilkan otomatis
gen-gennya itu identik atau sama dengan induknya yang ini. Nah, beda lagi kalau meiosis. Meiosis kan dia dari ayah dan ibu ya. Dia dari dua organisme yang bersatu. Nah, sehingga di situ akan ada gen-gen yang berbeda. Oke, lanjut di nomor 2. Apa yang membedakan reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual pada eukariot? Nah, di sini nih, untuk reproduksi aseksual sendiri dia sifatnya itu identik. Nah, karena dia berasal dari satu individu aja. Nah, otomatis kalau satu individu dia menurunkan genetik ke keturunannya, otomatis sifat genetiknya itu akan sama. Karena dia nggak dipengaruhi yang lain gitu, nggak dipengaruhi individu lain. Nah, sedangkan untuk reproduksi seksual, atau ini basisnya tuh meiosis ya. Nah, di sini dia berasal dari dua individu. Nah, ini ada sperma, ini ada sel telur. Tidak muncul. Nah, ini ada sel telur. Nah, dari keduanya ini nanti akan bersatu, berfertilisasi membentuk zigot. Nah, zigot ini dia mendapatkan gen dari sperma dan gen dari sel telur, sehingga dia sifatnya gennya tuh acak gitu. Jadi nggak hanya dari sperma doang atau nggak hanya dari telur doang, tapi dia merupakan kombinasi dari keduanya, dari sperma dan sel telur. Sehingga untuk soal ini jawabannya yaitu yang paling tepat ya, yang paling tepat itu ini. Reproduksi aseksual menghasilkan turunan yang identik, sedangkan reproduksi seksual menghasilkan turunan yang setiap individu unik secara genetik. Selanjutnya nomor 3, apa yang terjadi selama fase interfase dalam siklus sel eukariot? Nah, fase interfase itu apa? Fase interfase itu fase sebelum dia menuju ke pembelahan sel. Nah, kalau di meiosis sendiri itu kan ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, masing-masing juga dibagi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya habis itu menuju ke meiosis kedua itu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, serta ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, sebelum proses meiosis berlangsung, itu sebelumnya akan ada yang namanya interfase, atau istilahnya tuh fase memaksimalkan semuanya gitu, sebelum terjadi pembelahan. Seperti metabolisme, atau di sini ada kromosom duplikat, berarti ada replikasi DNA di dalam sini, di dalam nukleus. Berarti apa yang terjadi selama fase interfase itu dia akan ada aktivitas metabolisme yang tinggi. Nih, aktivitas metabolisme tinggi, kromosom digandakan, dan perbanyakan organel. Nah, ini kromosom digandakan dan perbanyakan organel tuh tujuannya apa? Itu biar dia nanti bisa membagi dua, karena dia kan mau membelah. Nah, membelah itu kan jadi dua sel ya. Nah, biar komposisi organel dan kromosomnya setara, berarti dia harus diduplikasi. Nah, duplikasinya itu dia pada waktu interfase. Oke, lanjut ke nomor 4, apa yang dimaksud dengan sister kromatid? Nah, di sini teman-teman harus bisa ngebedain yang namanya kromosom homolog dan sister kromatid. Nah, kromosom homolog itu homologous kromosom ya ini. Nah, dia itu ini. Bentar. Ini kan merah, yang merah sama yang biru ini. Dia kan bentuknya sama ya dari sisi panjangnya ini. Nih ya, panjangnya sini ke sini.
Nah, sama sini ke sini kan sama ya. Nah, otomatis dia tuh istilahnya tuh identik gitu. Nah, yang identik ini dia nanti akan berpasangan. Namanya itu kromosom homolog. Berpasangan keduanya ini disebutnya kromosom homolog. Nah, sedangkan sister kromatid itu yang mana? Sister kromatid itu yang masing-masing lengannya ini. Nah, ini adalah sister kromatid dari sebelahnya ini. Jadi keduanya namanya sister kromatid. Sama juga dengan yang merah ini. Ini satu lengan, ini satu lengan. Jika gabung dalam satu kromosom homolog, dia namanya masing-masing lengannya disebutnya sister kromatid. Jadi ingat-ingat untuk sister kromatid itu per satu lengannya, jika kromosom homolog itu per satu kromosomnya. Tuh, dan dia punya pasangan kromosom lain. Ini yang panjangnya atau kromosomnya itu identik gitu. Berarti yang dimaksud sister kromatid itu dia mengacu pada kromosom yang identik yang dihasilkan oleh duplikasi DNA. Nah, kenapa di sini duplikasi DNA itu karena awalnya kan kromosom kan hanya ini ya, satu lengan. Nah, cuman dia tuh melakukan yang namanya duplikasi jika untuk menuju persiapan pembelahan. Nah, hingga akhirnya dihasilkan dua lengan gitu. Itu kenapa dimaksudkan duplikasi DNA. Cuman dia tuh kromosomnya tetap identik. Karena dia ini ya, identik tuh maksudnya ini. Di satu kromosom merah ini. Dia kan antara lengan 1 dengan lengan 2 itu kan pasti identik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi selama fase prometafase dalam proses mitosis. Nah, nih pada waktu prometafase, ya ini kan profase, ini prometafase, nih ya. Nah, di sini terjadi apa? Jadi di waktu prometafase itu kromosomnya ini kan masih panjang-panjang ya. Nah, yang profase masih panjang-panjang, sedangkan yang di prometafase ini udah mulai kelihatan. Nah, kromosomnya udah mulai kelihatan jelas, hingga akhirnya nanti pada waktu metafase kan dia akan di tengah semuanya. Nah, berjajar di tengah. Nah, sehingga pada prometafase atau persiapan untuk metafase, sebelum metafase itu kromosom udah kelihatan jelas. Tuh, kromosom mulai kelihatan jelas, mulai kebentuk. Tuh, berarti yang terjadi selama prometafase itu kromosom mulai terlihat jelas. Oke, selanjutnya apa yang merupakan konsekuensi genetik dari mitosis? Nah, untuk mitosis sendiri, untuk mitosis sendiri kan tadi di awal juga dijelaskan, mitosis itu pasti terbentuk anakan yang identik dengan induknya, karena dia berasal dari satu individu. Nah, berarti jawabannya tepat yaitu yang A. Menghasilkan dua sel anakan yang genetiknya itu identik dengan induknya. Selanjutnya, apa yang terjadi selama profase pada meiosis yang tidak terjadi pada profase mitosis? Ini ya, pada meiosis tidak terjadi pada profase mitosis. Pada ini profase. Nih. Nah, jadi pada profase di meiosis ini tetradnya ini terbentuk. Tetrad itu apa? Tetrad itu tadi ya kromosom homolog. Ini kromosom homolognya itu berjajar sehingga ada 4 lengan kromosom. Nah, itu disebutnya sebagai tetrad. Nih, dari kromosom homolog bersinapsis. Tuh. Nah, pada waktu profase ini nanti juga akan terjadi yang namanya pindah silang.
pindah silang antara kromosom homolog 1 dengan kromosom homolog yang kedua. Itu yang menyilang itu ini antara lengan yang kromosom 1 dengan lengan yang kromosom kedua. Tuh. Yang terjadi selama profase itu terbentuknya tetrat. Dari kromosom homolog dan terjadi pindah silang. Selanjutnya di nomor 8, apa yang dilakukan oleh Gregor Mendel dalam percobaannya dengan Pisum sativum atau kacang kapri. Nah, di sini Mendel, dan udah banyak dijelasin sebenarnya, untuk Mendel itu melakukan Pisum sativum itu kenapa? Itu dia ingin melakukan persilangan buatan antara berbagai varietas Pisum sativum, karena dia akan menunjukkan yang akhirnya dihasilkan hasilkan data tentang hukum Mendel 1 dan 2. Nah, makanya Bapak Gregor Mendel ini melakukan persilangan buatan tuh untuk menentukan hasil dari hipotesis yang direncanakan. Apakah terjadi persilangan antara dua individu gitu. Selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan teori pewarisan terpisah? Nah, ini juga ada untuk teori pewarisan terpisah, yaitu berkebalikan dengan teori pencampuran. Nah, untuk teori terpisah sendiri, setiap sifat itu dikendalikan oleh sepasang alel yang berasal dari kedua tetuanya. Nah, warna putih yang tidak tampak pada fenotip F1, nah ini misalnya bukan berarti bercampur, tetapi akan tetap mempertahankan identitasnya dan tetap terpisah. Nah, buktinya apa? Dia akan muncul kembali di generasi F2. Jadi misalkan biasanya tuh ada persilangan, misalkan ini ada individu 1, ini individu 2. Nah, masing-masing warnanya itu individu 1-nya kuning, individu 2-nya biru. Nah, ternyata anakannya warnanya hijau. Nah, itu belum berarti dia itu mengikuti teori pencampuran yang waktu itu dianut. Nah, namun setelah Bapak Mendel ini dia melakukan persilangan antara keturunan 1 yang warna hijau ini dengan sesamanya, berarti hijau dengan hijau, ternyata pada keturunan keduanya itu dihasilkannya tuh beragam, bahkan nggak hanya hijau aja, nggak hanya hijau kalau dicampur hijau kan jadinya hijau semua ya. Nah, namun ternyata di F2-nya itu dihasilkannya nggak hijau semuanya, bahkan ada tiba-tiba warnanya biru muncul kembali, padahal ini sifat misalkan resesif. Nah, jadi otomatis itu masuk dalam teori pewarisan terpisah. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak bercampur. Tuh, berarti jawaban yang benar yaitu yang B. Ya, yang B. Setiap sifat dikendalikan oleh sepasang alel. Sepasang alel berarti dari 2 alel ya, yang berasal dari kedua tetuanya. Namun alel-alel tersebut tidak saling mencampur dan tetap terpisah. Selanjutnya, berapa frekuensi masing-masing gamet yang dihasilkan menurut hukum Mendel 2 atau berpadu bebas? Nah, ini untuk berpadu bebas, hukum Mendel 2 ini kan pasangan gen bebas. Nah, itu dari 2 tetua berbeda. Nah, lalu dia itu diturunkan melalui gamet. Karena ini individunya yaitu hasil dari F1 itu heterozigot ya, jadi Y besar Y kecil, R besar R kecil. Ini sama juga. Nah, sehingga untuk gametnya itu diwariskannya seperempat. Bisa R besar Y besar atau R kecil Y kecil, namun ada kemungkinan juga berasal dari R besar Y kecil dan R kecil Y kecil. Jadi masing-masing probabilitasnya itu 1/4.
Nih 1/4. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum Mendel 2 atau berpadu bebas? Nah, ini lagi ya. Berpadu bebas itu dia gen-gennya itu alel-alel dari dua sifat yang berbeda akan dipisahkan secara acak. Dia tuh secara acak. Nah, secara acak dan bebas ya, karena ini berpadu bebas selama proses pembentukan gametnya. Nah, itu kenapa tadi muncul ini R besar Y kecil, padahal awalnya itu disimpulkan pada hipotesis 1 hukum Mendel itu dia hanya R besar Y besar sama R kecil Y kecil. Namun ternyata jikalau ini diacak, otomatis dia ada kemungkinan untuk R besarnya itu gabung dengan Y kecil, sama R kecilnya itu bisa aja bergabung dengan Y besar. Nah, sehingga dia itu terpisahkan secara acak dan bebas. Sehingga untuk jawaban yang tepat yaitu ini, yang B. Gen-gen yang terletak pada kromosom yang berbeda akan dipisahkan secara acak saat proses meiosis. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan sifat poligenik? Nah, sifat poligenik itu karena ini ada poli, berarti suatu sifat yang dikendalikan oleh banyak gen. Nah, poli itu artinya banyak. Poli banyak, gen itu gen. Berarti sifatnya dikendalikan oleh banyak gen. Contohnya apa? Contohnya itu warna kulit manusia. Warna kulit manusia di sini setidaknya dikendalikan oleh 3 gen. Berarti dia itu bisa dikendalikan oleh banyak gen. Bisa aja dia lebih dari 3 gen. Makanya kenapa warna kulit manusia kan beragam banget ya. Itu ada yang mulai dari yang terang banget, lanjut dia ada yang benar-benar gelap banget itu. Jadi itu dia beragam. Dan dia itu dikendalikan oleh banyak gen. Ini yang tepat jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam percobaan silang betina heterozigot untuk gen warna mata XR besar, XR kecil dikawinkan dengan jantan homozigot dominan. Homozigot dominan untuk gen warna mata. Ini jantan ya. Maaf, ini ada kesalahan soal ya. Ini jantan itu sebenarnya XR besar, ini bukan XR. Bentar. Ini harusnya bukan XR ya, tapi ini Y. Ini Y, XR besar Y. Oke, lanjut. Nah, berapa persen keturunan yang akan memiliki warna mata merah? Warna mata merah itu berarti XR besar, XR kecil, berarti kan ini ya. Nih, dengan jantannya tadi homozigot dominan. Nah, otomatis jika hasil dari persilangan kedua ini dihasilkannya ini. Yang warna merah ada berapa? Yang warna merah ada 3 dari total 4. Berarti warna merah perbandingannya adalah 3/4 atau setara dengan 75%. Ini ya.
Selanjutnya, nomor 14, pada lalat buah Drosophila, gen warna mata terpaut kromosom X. Jika seekor betina heterozigot untuk gen warna mata dikawinkan dengan jantan yang homozigot resesif, berapa persen keturunannya akan memiliki warna mata merah? Nah, itu berarti ini ya, karena betinanya heterozigot, jantannya itu homozigot resesif, otomatis di sini dihasilkan warna merah dan putih sebanyak merahnya setengah dan juga putihnya setengah. Nah, setengah dari mana ini? Ini kan 2 ya, ada 2 kotak. 1, 2. Nah, total semuanya ada 4, berarti 2/4. 2/4 itu setengah atau 50%. Selanjutnya nomor 15, dalam mengembangkan varietas unggul padi IPB 3S, persilangan dilakukan antara dua tetua IPB 6D10S111 dan Fatmawati di galur unggul. Itu tujuan persilangan ini adalah, nah, kenapa disilangkan kalau dia enggak untuk melestarikan sifat yang unggul. Nah, itu ya poin utamanya. Dia pasti akan mewariskan sifat-sifat unggulnya. Ini galur unggul dari Fatmawati. Ini ya, aplikasi prinsip reproduksi dan pewarisan sifat itu pada persilangan benih padi. Nah, dari IPB 6D10S111 disilangkan dengan Fatmawati yang dia memiliki galur unggul. Nah, sehingga hasil anakannya itu pasti akan mendapatkan galur yang lebih unggul yang diinginkan. Sehingga kombinasi itu berasal dari kombinasi sifat baik kedua tetuanya. Tuh, ini keunggulannya ya. Tahan terhadap tungkro, terus baik ditanam di lahan irigasi dan tak ada hujan. Tuh, berarti dia ini mengkombinasikan sifat baik dari kedua tetua. Tuh.